Pemirsa, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Pemeriksaan berlangsung pada hari Minggu dan berlangsung selama 11 jam. Calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Dharma dan Kun tiba di RSUD Tarakan pada Minggu pukul 7 pagi dan selesai menjalani pemeriksaan pukul 6 sore. Tes kesehatan ini menjadi bagian dari syarat mengikuti Pilgub 2024. Dharma dan Kun mengaku bahwa tidak ada persiapan khusus untuk tes kesehatan hari ini dan tidak ada kendala yang ditemui saat menjalani pemeriksaan. Atas doanya kami telah selesai melaksanakan tes dari jam 7 sampai jam 18 sore petang hari ini. Semua boleh kami jalani berkat kuasa dan ridho daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan selama tes tidak ada hambatan yang berarti, kami bisa lalui semua satu persatu dan kami berdua mengucapkan terima kasih banyak atas segala support dan dukungannya. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno tak sengaja bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan saat acara Car Free Day di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Ketiganya pun berbincang dengan hangat. Inilah momen pertemuan tak disengaja antara mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di tengah acara Car Free Day di kawasan Senayan, Jakarta Pusat Minggu pagi. Dalam momen pertemuan ini, Anies, Pramono, Rano berbincang dengan hangat meski tak terlalu lama. Usai bercengkrama, Anies dan Pramono Rano lalu berfoto bersama dan saling berpamitan untuk melanjutkan agendanya masing-masing. Nah, untuk itu kita nanya nanti sama Mas Anies, Mas, ini Persija mau dibawa kemana? JIS bagaimana? Setelah ini bagaimana? Begitu juga nanti ketemu Pak Heru. Pak Heru, yang besar bagaimana ini sekarang? Menghadapi iklim, climate change, sekarang udah mulai masuk cacar monyet, antisipasinya seperti apa? Misalnya seperti itu, gitu. Sebelumnya Anies Baswedan dan Rano Karno digadang-gadang akan berpasangan di kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Keduanya pun telah bertemu di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Namun ternyata PDI Perjuangan justru mengusung Pramono Anung berpasangan dengan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Tanpa acara deklarasi dukungan, keduanya langsung mendaftarkan diri sebagai pasangan calon di KPUD Jakarta pada Rabu 28 Agustus lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil mengunjungi makam Mbah Priok di Jakarta Utara. Kunjungannya untuk memperkenalkan diri dengan para ulama dan para warga sekitar. Selain itu, kunjungan RK ini juga untuk meminta doa kepada para ulama dan warga yang hadir. RK juga berusaha mengumpulkan dukungan suara dari pendukung Anies Baswedan untuk memenangkan kontestasi Gubernur Jakarta. Diketahui Ridwan Kamil didukung menjadi calon Gubernur Jakarta oleh sederet partai, yakni PKS, Gerindra, Nasdem, PAN, PKB, Golkar, PSI, P3, Demokrat, Perindo, Partai Garuda, PBB, dan Partai Gelora. Sedang perjalanan berkenalan dengan warga dengan baik. Insya Allah kalau kodarullahnya ada tentu mencintai keumatan seperti yang saya sudah tunjukkan, mencintai ulama, baik mereka saya juga ulama. Mudah-mudahan kenalannya diterima. Sementara itu, bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono mengungkapkan alasan dirinya maju dan mendampingi Ridwan Kamil dalam kontestasi Pilkada 2024. Suswono menyebut pencalonan dirinya sebagai bakal calon wakil gubernur merupakan syarat yang diminta oleh Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Kalau saja ditanya pilih mana, Jakarta atau Jawa Barat, pasti kalau boleh memilih dia pasti akan mengatakan memilih Jawa Barat, ya, karena sudah lebih pasti menangnya, gitu ya.
Tapi karena ini tugas, ya, beliau ditugaskan harus ke Jakarta. Cuma waktu itu dia minta syarat. Saya boleh ke Jakarta asal syarat wakilnya dari PKS. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya jadilah saya yang ditugaskan. Ya. Pemirsa, selain mendapat jabatan, jika memenangi pilkada, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya berhak mendapat gaji pokok, tunjangan jabatan, dan biaya operasional yang cukup fantastis. Berapa nilainya? Berikut informasinya. Berdasarkan peraturan pemerintah tentang hak keuangan administrasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, gaji pokok gubernur se-Indonesia ditetapkan sebesar Rp3 juta per bulan. Selain gaji pokok, gubernur juga berhak mendapat tunjangan jabatan Rp5,4 juta per bulan. Sementara itu, wakil gubernur mengantongi gaji pokok Rp2,4 juta per bulan. Selain itu, tunjangan jabatannya sebesar Rp4,32 juta per bulan. Untuk gaji pokok dan tunjangan jabatan ini memang terkesan kecil. Namun, gubernur dan wakil gubernur juga berhak mendapat biaya operasional. Mari kita simak biaya operasional yang bisa diterima oleh gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang cukup fantastis. Biaya operasional ini berasal dari sebagian pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk Jakarta, yang realisasi PAD-nya mencapai Rp71 triliun per tahun, maka setiap gubernur bisa mendapat sekitar Rp106,5 miliar per tahun atau sekitar Rp8,87 miliar per bulan. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI akan mengawasi langsung proses pemilihan kepala daerah serentak 2024. Minimalisir kecurangan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia tidak akan tebang pilih dalam melakukan proses pengawasan ke setiap calon peserta pilkada, baik dari calon petahana ataupun calon baru. Dalam rapat koordinasi Sentra Gakumdu seprovinsi Sumatera Utara, anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan pengawasan dilakukan dari proses pendaftaran, kampanye, dan pemilihan. Bawaslu akan menindaklanjuti setiap laporan atau temuan terkait pelanggaran pilkada. Komunikasi dan ketiga pimpinan partai politik tersebut menyatakan membenarkan ya tanda tangan yang sudah dituangkan di dalam model B pencalonan parpol. Dan setelah kami lakukan penelitian terhadap dokumen dari bakal pasangan calon. Pemirsa, berikut kami tampilkan daftar sejumlah nama publik figur atau artis yang maju dalam Pilkada 2024.
Komisi 11 DPR RI akan segera memanggil Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam waktu dekat, buntut dari PHK 5 karyawan Bursa Efek Indonesia yang terlibat praktik gratifikasi dalam proses penawaran umum saham perdana atau IPO. Anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Golkar Putri Aneta Komarudin memastikan Komisi 11 DPR bakal memanggil OJK pada bulan September ini. Putri mendesak OJK sebagai regulator pasar modal untuk menelusuri dugaan kasus gratifikasi ini secara komprehensif guna menjaga integritas dan kredibilitas pasar modal. Ia pun menginginkan OJK termasuk BEI untuk melakukan evaluasi pada prosedur dalam persetujuan calon emiten untuk mencegah hal serupa terulang lagi. Selain itu, Putri juga meminta BEI transparan kepada publik mulai dari modus pelaku, emiten mana saja yang terlibat, hingga oknum OJK yang turut andil melancarkan proses IPO. Komisi 11 DPR RI juga telah mengagendakan rapat kerja bersama dengan OJK di bulan September ini, sehingga isu mengenai kasus ini tentu akan kami suarakan dan kami juga akan meminta klarifikasi dari OJK terkait dengan investigasi yang telah dilakukan terkait dengan kasus ini. Dan kami juga akan meminta supaya OJK menyampaikan penjelasan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan beserta langkah-langkah perbaikan yang telah dilaksanakan dan juga apakah klarifikasi terkait dengan apakah memang ada pegawai OJK yang terlibat atau tidak. Jadi kalau misalnya memang ditemukan pelanggaran, nanti bisa diberikan sanksi yang tepat untuk oknum yang terlibat. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia BEI pecat 5 karyawannya karena diduga menerima suap terkait kong kali kong untuk memuluskan proses penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering IPO. Bursa Efek Indonesia BEI diguncang masalah. 5 karyawannya dipecat. Kelimanya diduga terlibat kasus yang mengejutkan terkait permintaan imbalan uang dan gratifikasi. Dugaan korupsi ini dilakukan untuk memuluskan jalan agar calon emiten tercatat sahamnya di BEI. Manajemen BEI mengaku telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oknum karyawannya. Lalu, bagaimana modus kejahatan kerah putih di industri keuangan terbesar di Asia Tenggara ini? Berikut kronologinya. 5 karyawan divisi penilaian BEI diduga meminta uang hingga miliaran rupiah kepada setiap calon emiten yang ingin sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia BEI alias ingin IPO. Pelaku lalu membentuk perusahaan jasa penasihat untuk meloloskan para calon emiten. Praktik ini diketahui telah berjalan beberapa tahun terakhir. Alhasil ada sejumlah emiten yang dipaksa masuk ke dalam BEI hasil kong kali kong dengan para oknum ini. Anehnya, kasus ini belum juga terungkap tuntas. Terungkapnya kasus ini membuat masyarakat ragu terhadap kualitas emiten yang tercatat di bursa melalui IPO. Iya, utamanya kan memang kepercayaan publik tergerus ya, bahwa ternyata yang mestinya diawasi, diseleksi dengan ketat, ternyata tidak dilakukan. Ya, jadi yang mungkin dipertanyakan nih peran daripada underwriter, penjamin emisi dan juga Bursa Efek Indonesia dan juga OJK, karena OJK yang memberikan pernyataan efektif kita tahu bisa layak sebagai sebuah perusahaan IPO. Jadi kedepannya kita harapkan ini lebih selektif ya, terutama tadi ya. Sudah waktunya mungkin sudah tidak lagi mengejar kuantitas tapi kualitas. Proyeksi pasar modal pasca kasus ini akan terpengaruh sementara. Namun pasar kembali fokus pada sentimen global dan domestik terkait ekonomi, keuangan, dan politik. Tim Liputan iNews melaporkan.